Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada jamaah Wamimma yang dari Majalengka, dari Majelis Wamimma apa Gus? Al-Barokah. Alhamdulillah udah datang ke sini. Semua jamaah Majelis Zikir Wamimma yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Malam ini di sini kita mengadakan haul guru mulia kita Buya Sakur. Haul yang pertama, berarti kita sudah setahun kehilangan guru ruhani kita, sudah 1 tahun. Sewaktu beliau masih ada, setiap malam Jumat kita kumpul di pondoknya di Cadang Pinggan, ngaji. Malam Jumat, malam Senin juga di pondok Cadang Pinggan kita semua kumpul ngaji sama beliau. Malam Sabtu di Tegal Agung, dikiran di pantai Tegal Agung. Ketika beliau guru mulia kita masih hidup, aktivitas kita mengaji bersama beliau. Tapi setelah sekarang beliau sudah tidak ada. Mungkin kajian-kajian beliau yang ada di YouTube masih bisa kita dengarkan sebagai pengobat rindu, pengobat rasa rindu kita kepada guru mulia kita. Kita dengarkan dari channel YouTube Wamimma TV. Begini, saya mau bercerita tentang dulu pertemuan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan beliau guru ruhani kita Buya Sakur. Itu awal-awalnya seperti apa? Awal-awalnya, pertamanya, waktu itu saya berdua sama teman saya. Itu saya berdua tuh jadi belajar berpikir, mencari orang soleh di mana gitu kan. Kalau zaman dulu mah kapan bisa bertemu dengan kekasih Allah, artinya pencarian. Saya dulu berdua ada teman saya satu lagi. Nah, kebetulan Pak Lebe, kalau saya, karena saya asli dari Banten, Pak Lebe, sewaktu saya belum masuk ngaji ke Buya,
itu saya belajar ilmu hikmah dulu, Pak Be. Belajar ilmu hikmah teh ngubaran anu setruk begitu teh, Pak Be. Di Banten, tepatnya Bantennya di Kragilan, di Ucuy. Waktu itu saya ditelepon ya dari Banten, orangnya namanya Haji Ahmad. Haji Ahmad itu ahli hikmah yang ada di Kragilan. Saya ditelepon sama beliau, Rip, merini ya, bahasa Banten, merini. Niki sareng sinten? Wis sira merini bae, katanya gitu awalnya ya. Nah, saya dari Tegal Gubung ya ke Banten. Nah, setelah di Banten itu, setelah di Banten, ibu-ibu, bapak-bapak, saya dipanggil sama ahli hikmah. Ahli hikmah tuh Bu, ya pasiennya itu, pasien ahli hikmah namanya Haji Ahmad itu, pernah saya dan teman saya tuh ngitung waktu malam minggu, waktu minggu siang itu dihitung pasiennya tuh Bu, banyak banget, banyak sekali Bu. Ada yang stroke ya, pasien-pasiennya tuh banyak. Jadi penyakit apa saja. Nah, di satu waktu tuh Bu, saya dipanggil sama ahli hikmah namanya Haji Ahmad dari Ucuy Kragilan. Rip, kamu kesini, kata beliau. Kenapa saya dipanggil ke sini? Kata beliau, kata yang ahli hikmah ini, dulu saya masih ingat, sewaktu saya masih kecil, ya, itu orang tua kamu, katanya, orang tua kamu itu ke saya dan ke adik-adik saya itu sangat sayang sekali. Karena ayah saya itu sayang ke Haji Ahmad kecil ini, ya. Setelah Haji Ahmad ini bisa usaha jadi ahli hikmah, dia terngiang di telinganya. Karena apa? Karena pernah dibantu oleh orang tua saya. Makanya saya dipanggil ke sana itu, ya, dalam rangka beliaunya ingat kepada orang tua saya. Kata beliau, orang tua kamu itu baik, orang tua kamu itu dermawan, orang tua kamu itu kalau ada ya anak kecil yang sholat, ya sholat lagi setiap waktu sholat itu senang sekali dulu. Nah, terus setelah saya selesai ketemu dengan Haji Ahmad ini, ya, beliau ahli hikmah yang dari Kragilan ini. Nah, saya di sana belajar hikmah. Nah, kebetulan ya, karena Haji Ahmad ini menghendi, namanya tuh, nama ahli hikmahnya tuh sudah banyak yang mendengar gitu. Nah, dari Cirebon nih Pak Be, dari Cirebon, Indramayu itu datang ke Banten. Nah, dari Indramayu datang ke Banten berobat, dari Cirebon datang ke Banten berobat. Nah, waktu itu kebetulan ya, saya di rumah di Kragilan itu sudah sekitar seminggu ya. Jadi ada niat untuk pulang. Kebetulan ada pasien yang dari Banten, dari Cirebon berobat ke sana. Jadi sekalian ikut pulang, Gus. Nah, terus di jalan ya, di jalan saya ngobrol. Di Indramayu itu kata saya, ada nggak pengajian yang mulainya kira-kira jam 12 ya, selesainya jam 2. Nah, kata
teman saya, kalau mulai ngajinya jam 2, jam 12 selesainya jam 2 mah nggak ada. Tapi kalau mulainya jam 11, selesainya jam 1, ya paling lama setengah 2 ada, katanya gitu. Nah, ya jam 11 sampai setengah 2, ya kata saya nggak apa-apa, waktunya bagus. Nah, terus saya diajak Gus sama teman saya ini pas ngaji ke Buya gitu. Pas ngaji di Buya, saya ikut diajak. Nah, kata teman saya ngomong ke Buya, Buya ini teman saya bisa mijit, katanya gitu Gus. Awal-awalnya tuh, Kang Herman. Kata teman sayanya, nih Buya, teman saya bisa mijit. Oh, bisa mijit ta. Ya wis deh, hari bisa mijit sih. Tuh, dari pertama saya ngaji tuh, Pak Lebe, mijit ke beliau tuh, mijit Buya. Buya kan perawakannya kecil ya, kalau ngelihat dari perawakan tuh kecil. Cuman Pak Lebe, awakna teas, awakna teas tuh. Saya itu biasanya Pak Lebe, kalau mijit mau orang seperti apa besarnya ya, kalau dipijit sama saya tuh Gus pasti sakit gitu. Tapi kok ke kiai ini kan pertama saya nggak tahu gitu kan, kok ke kiai ini kok orangnya kecil, pijitan saya tuh Gus walaupun sampai dalam apa tuh biasa-biasa aja, artinya kayak di bawah tidur gitu sama beliau tuh, kayak nggak kerasa gitu. Kata saya, iya enggak, artinya dipijitnya kuat banget gitu Gus. Nah, saya maksakan Gus, maksakan pijit beliau tuh, sampai tangan ini lecet Gus. Artinya apa? Daya tahan tubuhnya Buya tuh kuat sekali. Nah, setelah itu ya mulai mijit, ngaji, ya ikut ngaji, alhamdulillah. Kalau sampai terakhir itu berarti saya itu sekitar 12 tahun ikut sama beliau tuh. Sampai beliau meninggal itu 12 tahun. Cuman begini, ada perubahan Gus. Ketika saya sudah ngaji di beliau, sudah ngaji di Buya, Ulube, ker saancana ngaji di Buya, ya, Ulube, ya, kurang diuk di dia. Saya duduk di sini nih, di atas nih ada cicak. Nah, cicak yang di atas tuh, Ulube, nah teh ngarah teh ngisingan teh ka dieu teh ka handap teh terus ka dieu teh nya kan ka buuk ieu ditempo teh bujura teh ieu banyak bujura teh nonggeng teh bujura teh dulu sebelum saya ngaji ke Buya kalau ada cicak terus ngisingin kepala, itu saya masuk ke dapur, masuk ke rumah, bawa golok. Iya benar, goloknya panjang. Gue bawa golok, itu di ini tengah-tengahnya tuh, gitu, diputusin. Nah udah tengah-tengahnya putus, kan otomatis ke bawah nih, cicak nih, belum diinjek dulu tuh, bener, geluh teh nempora teh, karena naon ngisingan sih. Baheula ya tah palebe saenggeusna ngaji ka Buya, sesudah saya ngaji ke beliau, saya nggak ngerti waktu diituin sama cicak tuh, di apa namanya, diberakin sama cicak tuh kan kesini nih, wah cicak nih. Nah itu saya ke cicak itu ngelihat ya, terus Palebe kayak ada dialog. Kata cicak ngomong begini, kalau saya yang ada di bawah kamu berak ya,
Ya saya yang kena yang kena berakan karena saya di bawah. Tapi karena sekarang kata Cicak, saya yang di atas, kamu yang di bawah. Ya, wajar kalau kamu kena berak saya karena posisi saya di atas. Tuh, ada perubahan. Ada perubahan setelah saya ikut ngaji ke beliau, ke Buya gitu. Nah, setelah dipikir-pikir ya, maksudnya setelah dipikir-pikir nih ya, kenapa rambut saya diberakin sama Cicak nih, padahal mah belum biasa bener nak, karena memang encan disampo geus lila. 2 bulan 3 bulan meureun teu disampoan teh. Jadi diisingan kutai Cicak teh barang mah tita sampoan. Yang dulu sewaktu saya belum ikut ngaji ke Buya ya, atau langsung dipaehan Cicak teh sanggeusna ngaji di Buya, orang mikir. Nah, artinya perubahan itu sedikit demi sedikit. Ingat saya dulu, istri saya masih ada. Lamun dahar, ya, dahar. Ngan ayana saukur sangu, tahu, tempe. Wah, kata bulu be, siga naon. Karena orang inget bahwa teh Arizalu qawwamuna 'alan nisa, ngomong teh laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Iya, pemimpinnya diberena tempe jeung tahu. Ngambek baheula mah. Bener. Tapi setelah saya ikut ke Buya, ngaji ke Buya, perubahannya drastis. Jadi najong panto teges eueuh. Baheula masa leutik saeutik teh bulu bener Ibu gelis. Baheula mah sacara ngaji ka Buya, saeutik lamun teu cocok we ka pamajikan, liwat najong panto. Karena naon ngarasana tadi Arizalu qawwamuna 'alan nisa. Aing pemimpin piraku teuing aing dahar jeung tahu jeung tempe. Ya? Bener, banyak perilaku saya yang berubah itu. Baheula mah bulu be, lamun hayang dahar ya, urang hayang dahar. Pamajikan rek ngantuk naon bae dihudangkeun. Urang nyatu aing. Bener. Dulu tuh eta pamajikan hudang bari jeung ieu teh nya, Gusnya. Nepona teh. Ai baheula mah aing ongko-ongko wae. Wah, senang teh gue gitu loh. Baheula mah Arizalu qawwamuna 'alan nisa. Iya gitu kan. Ih, geus ngaji ka Buya Ibu gelis. Rek dahar ya, nepo pamajikan keur sare tibra teh. Diuk sabelahna cerik Gus, cerik. Ya Allah. Ya artinya dulu ketika saya belum kenal dengan Buya ya, belum mendengar nasihat-nasihat, saya jahat ke kamu tuh. Iya. Jadi tegus orang diuk di sampingnya, ya ngelihat istri tidur, nangis saya. Kok saya bisa cengeng gitu? Iya, padahal dulu nggak seperti itu. Bangun suruh makan yang enak. Bulu be, geus asup ka panggih Buya teh. Nempo pamajikan teh inget laku-laku baheula teh ceurik, minta hampura, bari diciuman. Asli perubahan setelah bertemu dengan Buya itu drastis. Makanya kata istri saya, udah terus ngaji ke Buyanya karena banyak yang berubah di saya ya.
kelepekan manuk Gus Jaki leungit, nembak manuk leungit, ngajala leungit, mancing leungit, ngadu hayam leungit, lah leungit kabeh dalam kurun waktu 3 bulan asli. 3 bulan teh ngadu hayam leungit, ngadu manuk leungit. Oh, nembak manuk. Saya tuh dulu Palebe, gak tahu saya, tega banget. Ya, manuk dikukur, keur nganggrem ya Palebe, keur nganggrem di luhur, keur nganggrem. Kata penghuluna teh, kan huluna mah ketemponya. Tak Palebe, dulu saya bener centang, tembak, petak, manuk dikukur lamun benangna sirah pas kepala eta suara teh pletok mau ditarik, suara teh junggut teh saawak. Tapi baheula dulu sebelum saya ikut ngaji ke Buya biasa-biasa baik, malah begitu nembak benang buek gitu loh kan. Ya dihandap aya ibu-ibu anu eukeur petanan. Naon petanan teh ge? Siaran. Keur siaran nyiaran kutu di luhurna aya dikukur. Urang nembak ya, nembak manuk ya ditepokeun ku jelema anu awe-awe anu keur ieu ngobrol. Wih, lamun ditembak benang teh wah siga naon gitu. Bahagia banget gitu. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak begini, perubahan saya setelah kenal Buya Sakur itu drastis. Kalau sekarang ya Palebe, jangankan tadi burung lagi nganggrem umumnya ditembak, ada semut aja Palebe, semut nih, ada nyamuk aja kalau memang kelihatan mah ditiup. Ada nyamuk nih, kalau memang kelihatan ditiup Palebe. Memang terkecuali kalau di sini nih, kalau di punggung, cerkit di punggung, wah, pak weng geus da teu katempo ieu gitu. Tapi lamun katempo, nah artinya ya perubahan teh drastis setelah ikut ngaji ke Buya. Nah, begini. Sekitar 1 tahun ya saya ikut ke Buya, saya ikut ngaji di Buya sekitar 1 tahun. Nah saya itu Gus Jaki ya diberi nama sama Buya pertama ya 1 tahun pertama itu nama saya Abu Hurairah Palebe. Waktu saya masih Abu Hurairah Palebe masih belum masuk, masih belum datang ikut ngaji. Palebe Gus Jaki belum. Abu Hurairah tuh waktu saya dikasih nama Abu Hurairah sama Buya tuh masih belum masuk. Nah 1 tahun pertama setelah Abu Hurairah itu diganti lagi Palebe, namanya komandan 1 tahun. Nah setelah komandan Palebe ya yang kedua ya, yang ketiga itu sama beliau tahun ketiga itu diberi nama Kanjeng Sarip Taat Ilahi. Kang Ade, Kanjeng Sarip Taat Ilahi itu nama ketiga dari beliau. Dan itu ada ceritanya dulunya tuh. Nah pas Kanjeng Sarip Taat Ilahi itu ceritanya ya dari Cirebon, Buya diundang ngaji ke Rangdu Dongkal. Ceritanya di perjalanan itu ada dialog. Jadi kebetulan di mobil itu Gus ada 4 orang ya, ada 4 orang, ada Buya di samping ya. Nah di situ tuh Gus ada dialog. Dialognya Gus waktu itu Gus ya, dialognya Kanjeng Dimas waktu ngetren Kanjeng Dimas tuh
Bu, Pak, tahu ya Bu ya, waktu ngetren Kanjeng Dimas tuh ya, penggandaan uang tuh. Iya. Nah, saya waktu itu tuh lagi ngobrol, berkomentar. Kata saya, ya, namanya saja sudah Kanjeng Dimas taat pribadi, ya kan? Namanya kan Kanjeng Dimas taat pribadi. Lah, kalau taatnya taat pribadi itu berarti taatnya kan ke diri kan? Ya, kalau taat pribadi pasti taatnya ke diri. Karena apa? Ada pribadinya, gitu kan? Kanjeng Dimas taat pribadi. Nah, terus kata saya pelebet, ya, kalau kata saya, kalau kata saya mah ya jangan Kanjeng Dimas taat pribadi. Nah, terus kata Buya, kalau kamu dikasih gelar namanya siapa? Ya kalau kata saya Buya, kalau kata saya yang pas Kanjeng Sarip taat ilahi. Ya artinya taatnya ilahi ke Allah bukan ke diri. Gitu. Ada dialog gitu tuh. Tadinya tuh di jalan gitu. Kata Buya, kalau kamu dikasih gelar namanya siapa? Ya Kanjeng Sarip taat ilahi, taatnya kepada Allah bukan kepada pribadi, gitu. Nah, baru tuh Gus. Nah, udah dari sekarang ya nama kamu ya Kanjeng Sarip taat ilahi. Tuh Gus, nama ketiga, gitu. Kanjeng Sarip taat ilahi itu nama ketiga. Nah, kalau nama keempat itu Gus, ya, nama keempat dari beliau itu Kanjeng Sarip Hidayatullah. Itu ada ceritanya Gus. Ceritanya kan gini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ya. Majelis yang sekarang saya tempati ini, ya, dulu pernah masuk ke mimpi. Jadi saya bermimpi, saya masuk ke hutan jati, ya, masuk ke hutan jati nih Gus, masuk. Nah, di hutan jati itu saya bikin tenda, Gus. Nah, tapi ada yang saya masih ingat, Gus, saya masih ingat di mimpi itu, ya, saya masih ingat ada ini gitu yang nggak bisa lupa gitu. Nah, terus saya bangun. Nah, terus di mana ada pohon jati, saya ke sana deketin lagi. Ada pohon jati dideketin lagi, nggak ketemu. Udah berapa bulan, capek saya. Ya udahlah kata saya, nggak usah nyari lagi. Nah, udah 3 bulan vakum, saya nggak nyari kebun jati ya, nggak nyari kebun jati lagi, ya Gus. Ada teman saya, ya Haji Hafidin yang punya tanah ini, Balbe. Yuk saya punya tanah, ya tanamannya jati semua, kayak gitu Gus. Nah, setelah masuk ke sini, ciri-ciri yang di mimpi itu ada di sini Gus. Ciri-ciri, kok kata saya ini yang ada di mimpi. Nah, terus saya langsung ke Buya tuh Gus. Buya kata saya, yang di mimpi saya kebun jatinya ada. Cuman kata saya mintanya mahal, kata saya gitu. Ya kata Buya dianyang aja, udah jadi aja gitu Gus. Nah, setelah jadi kan jati nih ditungguin sama saya kan. Dulu kan bengen sih ake godong jati ya Buya, godong jati di ngesor gitu. Nah, gini ceritanya tuh ya. Nama yang keempat itu, pas saya di sini sendirian, Gus, duduk di pohon jati pojok sana. Itu siang, lagi nyantai duduk di bawah pohon jati. Itu Gus, di kamar sana tuh Gus, di kamar sana tuh Gus. Jadi awalnya kayak asap gitu, semua bentuk orang tinggi besar. Pojok sana di kamar itu tuh.
Itu Gus, tinggi besar tuh Gus, ngeliat tuh sampai gak saking kuluhurna panon teh. Iya, eta teh Gus berang itu tuh siang jam 12. Pas 12 itu palebe tilu lengkahan teh palebe Gus ting ka mana? Kabongas semua. Leuwih, kabageun dia tuh lompatan teh ka sekitar Kuningan ka ditu, tilu lengkah teh dan tiga mana? Berang eta teh. Nya orang kaget. Ih. Waduh, kumaha ieu? Ka ditu ka sadang pinggang, ka pondok ka Buya ka ditu. Aduh Buya, kata saya jangankan malam, siang aja kata saya seperti itu. Ya kalau malam kata saya, wah udah saya takut lah. Gitu Gus. Nah terus Buya terus masuk ke dalam, terus Buya keluar. Nama kamu diganti ya, jangan Kanjeng Sarip Taat Ilahi, tapi Kanjeng Sarip Hidayatullah, katanya gitu. Itu yang keempat Gus. Nah begitu Kanjeng Sarip Hidayatullah, wes los mana selamatan di Tegal Agung. Nah selamatan di Tegal Agung tuh. Nah setelah Kanjeng Sarip Hidayatullah tuh Pak, saya di sini nih di majlis nih, ya nggak tahu bawaan hatinya tuh berani aja gitu. Ya artinya ada apa aja, kayak nggak ada takutnya gitu. Ya, jadi betah sampai sekarang. Nah, dari Kanjeng Sarip Hidayatullah yang keempat, terus lama sekitar setahun, dah nama kamu Kanjeng Sarip Sunan Kebon Jati. Itu palebe nama terakhir, ya. Sampai sekarang perjalanannya seperti itu. Jadi supaya nanti kalau umpamanya kanjeng umpama kalau tahu ceritanya kan Gus ya, ceritanya begini ya silahkan, mau manggil ke saya Kanjeng silahkan, mau manggil Sarip juga enggak apa-apa ya, mau manggil Sarap juga saya masih ngaliuk insya Allah. Iya, siapa aja dipanggilnya terserah gitu. Nah itu setelah nama 5 itu ya, terakhir yang ini, yang Kanjeng Sarip Sunan Kebon Jati, itu anugerah nama dari beliau. Nah itu sekilas ya tentang perjalanan saya mengaji ke Buya. Artinya perubahan saya tuh paling bener-bener drastis setelah saya ikut ngaji ke Buya. Nah sekarang ya kita masuk ke tema. Kadek masuk ke tema. Temanya meniadakan diri ya. Tema kali ini meniadakan diri ya, menghadirkan Sang Ilahi. Meniadakan diri, menghadirkan Sang Ilahi. Malam hari ini ya kita haul Buya Sapur. Ya. Haul ini ya mengingatkan kepada kita bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini ya, nanti semuanya pasti akan menuju ke kematian, ya kan? Kata Allah, nasihat terbaik itu adalah kematian. Ya. Setelah Buya meninggal dunia,
ya, setelah Buya meninggal dunia. Nah, kita lihat karya nyata beliau di Cadang Pinggan, ya, pesantrennya luas, ya, pelebehan, santrinya banyak, ya. Nah, ketika kita meniru ke Buya, artinya setelah Buya meninggal, ya, Buya banyak meninggalkan, ya, pesantren, ya. Tapi yang ditinggalkan oleh Buya yang paling besar itu adalah, ya, cahaya-cahaya yang masuk kepada hati santri-santrinya yang dulunya gelap gitu. Artinya, ya, orang yang dulunya gelap, maksudnya gelap tuh masih pemikiran apa segalanya gitu kan. Nah, setelah masuk kajian-kajian Buya, mendengarkan kajian-kajian Buya, ya, mendapat pencerahan. Ya, yang paling banyak yang ditinggalkan oleh Buya setelah beliau meninggal, ya, itu adalah cahaya-cahaya yang dititipkan oleh Buya Sakur melalui nasihat-nasihatnya ke dalam hati-hati yang gersang. Itu yang paling banyak. Banyak orang yang terbantu, ya, terbantu maksudnya ingin tenang, nyaman, bahagia, ya. Banyak yang terbantu karena apa? Karena mendengar nasihatnya Buya Sakur. Itu nggak sedikit, banyak. Nah, di antaranya yang dititipkan oleh beliau ketika Buya Sakur ini meninggal, ya, beliau banyak menitipkan nasihat-nasihat ke santri-santrinya. Itu yang paling banyak. Sampai sekarang suaranya masih bisa didengar. Ketika kita pengen mendengar suara Buya, ya, bisa langsung di YouTube. Nah, ini nasihat kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ya, kita nanti semua akan mati, akan meninggalkan alam dunia ini, ya. Nu ayeuna yang sekarang sedang muda-mudanya, sedang cantik-cantiknya, ya. Nanti kita melihat, ya, setiap hari, setiap minggu ada katil berjalan. Katil di bawah teh Bu, diantarkeun ka mana? Diantarkeun ka liang lahat. Nah, artinya ibu-ibu, kematian iya, ya, kematian ini kita bisa ambil nasihat. Jasad kita yang cantik, jasad kita yang ganteng, ketika sudah masuk ke liang kubur teh ibu-ibu, karena tadi dahar kunaon, di dahar ku cacing jeung bilantung. Maksudnya teh kos kieu ibu bapak, ya, lamun sadar urang tengkena rek maot, sanggeusna maot jasad ye di dahar ku bilantung. Urang hirup ge Bu, di kehidupannya teh, dihirupna teh loba hati-hati. Henteu asal bae teh nanaon teh ngambek, naon dah urang eta lamun geus pae kena teh kumaha. Jadi ketika kita meyakini bahwa kita tuh nanti akan meninggal dimakan oleh belatung, oleh cacing, nah kita akan mempersiapkan, ya, kebaikan-kebaikan sebelum kita meninggal dunia. Jadi dipersiapkan gitu. Artinya kesabarannya, ketulusannya, ya, dermawannya, banyak manfaatnya, itu dipersiapkan dulu.
dengan mengingat kematian gitu. Nah, ayeuna kieu, Bu. Dulu ya, ketika Nabi Adam ya, sebelum ditiupkan oleh Allah ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Nabi Adam hidup enggak? Gus, hidup belum Nabi Adam sebelum ditiupkan ruh ya. Sebelum ditiupkan ruh Nabi Adam belum hidup. Nabi Adam hidup itu setelah ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Ya, Kang Herman ya. Wa nafahtu fihi mirruh. Ya. Jadi ditiupkan ya. Kalau ruh itu ditiupkan, Kang Ade, kira-kira apa sih bakal ditiupku? Diemposku berarti apa? Udara. Angin kan? Udara kan? Nah, ketika diemposakan ruh Gusti Allah ning Nabi Adam, Nabi Adam urip kan? Hidup kan? Berarti uripku karo apa? Ya karo napas kini barang emang. Setelah napas manjing, Kang Herman ning Nabi Adam, mata sing maune merem melek beli. Kuping sing maune orang ngrungu beli. Cangkem sing maune ora bisa ngomong beli. Sikil sing maune ora bisa ngelengkah beli. Tangan sing maune ora gerak bisa gerak beli. Semua hidup di jasad itu setelah ditiupkan oleh Allah itu mirruh ruh. Dah? Guys. Lamun ayeuna orang nempo jelema geus pae, ibu-ibu ya, bapak-bapak nempo jelema geus pae. Rek awewena geulis, rek lalaki na ganteng, lamun eueuh ruhan ibu-ibu, kira-kira sieun henteu? Sieun henteu, Bu? Bias. Iya kan? Tah, jadinya ketika tidak ada ruhnya ya, kita untuk melihat saja takut. Jadi badan kita ini bisa mulia, bisa terhormat, itu karena masih ada ruh. Kalau ruhnya nggak ada, kalau ruhnya sudah ditarik oleh Allah, matanya ada, matanya masih bisa melihat nggak? Telinganya ada, masih bisa mendengar nggak? Lisannya ada, bisa ngobrol nggak? Nah, tuh. Maksudnya ya, kesadaran diri ya, bahwa kita selalu ya dengan ruh Allah itu, dengan nafas kita saja kemana-mana kita bersama, minimal dengan kesadaran itu bahwa kita bersama dengan nafas kita kemanapun ya, minimal kesadaran kita itu tinggi kemana-mana teh. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia orang yang mengenal Tuhannya. Orang yang mengenal dirinya, nah dia adalah orang yang mengenal Tuhannya ya. Mengenal Tuhan itu bagaimana caranya? Ya ada di rahasia diri ini. Dinya diri kamu, ri-nya pencipta diri. Jadi diri itu antara diri kamu dengan pencipta diri itu sudah masuk. Antara ruh yang ditiupkan oleh Allah tadi ke dalam diri, wa nafahtu fihi min ruh, ditiupkan menjadi nafas dengan jasad, menyatu nggak? Iya gitu. Jadi diri dan pencipta diri. Nah, nanti kalau zikir itu mengingat.
Jadi kemana-mana kita selalu mengingat bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan kapan dan dimanapun. Pikir tuh, mengingat. Jadi tugas kita di alam dunia ini, ya, tugas kita di alam dunia ini, membuat cerita yang indah, Gus. Cerita-cerita yang indah, ya. Supaya apa? Cerita-cerita indah itu supaya kita dikenang oleh anak-anak cucu kita sebagai orang yang sabar, orang yang dermawan, orang yang tulus, orang yang rendah hati, gitu. Gus Haji Ahmad datang kan, Gus? Haji Ahmad datang jam pira ke? Jam 11 lebih teluk. Oh, jam 11 lewat teluk. Jadi ya, tugas kita di alam dunia ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bikin cerita-cerita yang indah. Aurat, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, aurat itu bukan umpamanya kita pakai baju yang ini, itunya kelihatan, ya. Itu bukan. Jadi aurat itu, Gus, ya, ketika kamu, ya, mempertontonkan kemarahan kamu, ya, di depan anak kamu. Aurat itu ketika kamu mempertontonkan kemarahan kamu, ya, di depan anak, di depan istri. Ketika kamu bangga, itu namanya aurat. Ke orang lain juga sama, ya. Ke orang lain juga sama. Ketika kamu ingin kemarahan kamu dilihat banyak orang, ya, itu namanya aurat, gitu. Haji Ahmad dah. Itu Haji Kiki. Haji Kiki. Siapa? Haji Kiki. Jadi ya, di acara haul ini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ya, semoga kita bisa mewarisi, ya, kesabaran guru mulia kita Buya Sakur, ya, kesabarannya, ilmu yang bermanfaatnya, ya. Semoga juga, ya, nasihat-nasihat beliau Buya Sakur bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Untuk acara malam ini, ya, cukup sekian saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Nanti setelah ini kita baca doa wa mimma bersama, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.